Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ahwati, sebelumnya minggu kemarin kita sudah membahas mengenai salah satu senyawa karbon, yaitu mengenai haloalkana. Nah, minggu kemarin kita hanya membahas mengenai tata nama haloalkananya saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai haloalkana, namun di sini yang akan kita bahas adalah sifat fisik dan sifat kimianya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada sifat fisik haloalkana. Nah, sifat yang pertama yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan sukar larut dalam air. Yang kedua, di haloalkana itu ada unsur halogen dan unsur alkana. Nah, karena adanya halogen yang terikat pada alkana, itu menyebabkan terjadinya kepolaran ikatan, sehingga beberapa senyawa haloalkana bersifat polar. Nah, di sini ada ungkapan beberapa. Berarti tidak semua senyawa haloalkana ini dia bersifat polar. Jadi ada yang bersifat polar dan ada juga yang bersifat nonpolar. Nah, kemudian yang ketiga, haloalkana ini dia mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada alkana. Nah, untuk jenis halogen yang diikat, titik didihnya semakin tinggi dengan urutan dari F, Cl, Br, dan I. Nah, jadi unsur haloalkana yang mengikat F itu dia lebih besar titik didihnya dibanding unsur haloalkana yang mengikat Cl, Br, atau I. Jadi intinya urutannya F yang paling tinggi, yang kedua Cl, yang ketiga Br, dan yang keempat I. Oke. Kemudian ada sifat kimia haloalkana. Nah, sifat kimia ini dia meliputi atau mencakup reaksi terhadap haloalkana. Jadi dalam sifat kimia ini dia lebih membahas reaksi-reaksi yang terjadi pada haloalkana. Oke, reaksi yang pertama ada reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi ini ada dua. Yang pertama, reaksi substitusi haloalkana dengan suatu basa akan menghasilkan alkohol. Nah, di sini ini rumus umumnya haloalkana. Nah, rumus umumnya RX. Nah, dia bereaksi dengan basa. Nah, di sini basa rumus umumnya MOH. Karena basa itu kan dia mengikat OH. Nah, akan menghasilkan alkohol. Nah, ini rumus umum dari alkohol. ROH. Ini alkohol. Alkil dan OH. Nah, dan menghasilkan MX. MX itu adalah MX itu adalah unsur yang terikat pada basa dan X atau unsur halogen. Nah, langsung saja kita lihat contohnya. Di sini ada contohnya unsur haloalkananya itu klorometana atau metil klorida. Di sini ada CHCl. CHCl ketika direaksikan dengan basa, di sini basanya AgOH, dia akan menghasilkan CH3OH. Nah, CH3OH ini dia alkohol. Namanya metanol. Karena di sini C-nya ada 1. C-nya 1 itu berarti namanya metana atau metil. Nah, karena di sini alkohol, jadi ana dan il-nya itu diganti dengan ol. Makanya namanya metanol plus AgCl. Nah, CH3 yang ini dia akan mengikat OH. Nah, sehingga dihasilkan CH3OH. Sedangkan Cl dia akan mengikat Ag, sehingga dihasilkan AgCl. Itu untuk reaksi substitusi yang pertama. Sekarang reaksi substitusi yang kedua. Di sini reaksi substitusi haloalkana dengan Na-etoksida atau alkanoat akan menghasilkan eter. Nah, ini rumus umum dari haloalkananya. Ini rumus umum untuk alkanoatnya, R aksen ONA. Dia akan menghasilkan eter. Nah, eter rumus umumnya RO R aksen plus NaX. Nah, sini ada contoh. Nah, contohnya itu CH3Cl atau metil klorida atau klorometana. Nah, ketika direaksikan dengan etanoat, nah, di sini alkanoatnya itu etanoat. Kenapa? Karena di sini C2H5. C2H5 itu namanya etil atau etana. Makanya di sini namanya etanoat.
Nah, jadi diganti alkanya jadi alka di sini itu dia menunjukkan alkana. Jadi diganti alkananya nanti di sini apa? Nah, karena di sini alkananya C2H5 atau etil atau etana, makanya di sini namanya etanoat. Nah, dia akan menghasilkan eter atau metoksi etana. Di sini namanya metoksi etana karena di sini ada CH3, C-nya 1. C-nya 1 itu namanya metil atau metana. Nah, di sini karena di sini namanya metil atau metana, karena dia berikatan sama O, makanya namanya metoksi etananya dari sini, C2H5. C2H5 itu etana. Nah, dan NaCl atau natrium klorida atau garam dapur. Nah, kalau masih bingung nanti mengenai penamaan eter dan etanoat atau alkanoat, kita nanti akan membahas di bab yang berbeda. Nah, di sini hanya menjelaskan mengenai reaksi dari haloalkananya. Nah, untuk pembahasan eter dan alkanoat nanti ada bab yang terpisah. Oke. Selanjutnya ada reaksi eliminasi. Nah, eliminasi terhadap suatu haloalkana dilakukan dengan reaksi basa kuat dalam alkohol pada suhu tinggi. Di sini contohnya ada di sini unsur haloalkana, dia harus direaksikan dengan basa kuat. Di sini ada kalium hidroksida. Nah, kalium hidroksida ini sifatnya basa kuat. Nah, untuk reaksi ini harus wajib hukumnya memakai basa kuat, tidak bisa menggunakan basa lemah dan harus dalam alkohol. Nah, nanti dia akan menghasilkan alkena dan KX atau kalium yang berikatan dengan unsur halogen dan H2O. Nah, di sini unsur X atau unsur halogennya dia akan mengikat K sehingga menghasilkan KX. Nah, kemudian H yang ini dia akan mengikat OH sehingga menghasilkan H2O. Nah, karena ikatan yang H dan X ini diambil, makanya si C sama C ini dia kehilangan satu ikatan, sehingga asalnya di sini ikatannya tunggal, di sini menjadi ikatan rangkap dua atau alkena. Nah, pada eliminasi gugus halogen ini berlaku aturan side step atau atom hidrogen yang tereliminasi adalah atom hidrogen yang terdapat pada atom karbon yang paling sedikit mengikat hidrogen. Jadi, kita langsung aja ke contoh supaya nggak bingung. Di sini ada salah satu struktur dari unsur haloalkana. Nah, dia akan bereaksi dengan KOH. Nah, di sini si Cl ini dia akan mengikat K sesuai sama rumus umumnya. Di sini si X akan berikatan dengan K, menghasilkan KCl. Nah, kemudian di sini ada aturan bahwa si atom hidrogen ini dia atom hidrogen yang tereliminasi ini dia harus yang terdapat pada atom karbon yang paling sedikit mengikat hidrogen. Kita lihat di sini siapa yang paling sedikit mengikat atom hidrogen. Nah, untuk yang ini kita jangan jadikan patokan karena dia sudah berikatan dengan unsur halogen. Jadi antara yang C yang ini sama yang ini. Nah, di antara 3C ini mana C yang paling sedikit mengikat hidrogen? Otomatis kita pilih yang CH2. Nah, karena dia yang paling sedikit mengikat hidrogen. Nah, CH2 ini, si H di dalam CH2 ini dia akan berikatan sama OH dan menghasilkan H2O. Nah, karena di C yang ini kehilangan si H, kemudian C yang ini kehilangan Cl, makanya dia kehilangan satu ikatan. Nah, sehingga asalnya di sini ikatannya tunggal, di sini menjadi ikatan rangkap dua atau menjadi alkena. Jadi, reaksi antara haloalkana dengan basa kuat dia akan menghasilkan alkena.